Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Adapun tema khutbah kita pada Jumat kali ini adalah zakat sebagai bentuk kepedulian sosial dalam Islam. Islam adalah merupakan agama yang sangat komplit. Islam bukan sekedar mengajarkan bagaimana berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang jauh lebih penting, Islam pun juga mengajarkan bagaimana hubungan antara sesama manusia. Lihatlah, melalui ajaran Islam mengajarkan manusia bukan hanya sekedar menerima, tapi juga memberi. Bukan sekedar memperoleh, tapi juga membagikan. Disinilah bentuk anjuran yang sering diucapkan oleh para ulama kita tentang berzakat, berinfak, bersedekah adalah sesuatu hal di dalam Islam yang sangat dianjurkan. Bahkan kita tahu saking pentingnya urusan zakat, kita lihat dia menjadi salah satu pilar yang paling kuat, yang paling pokok di dalam ajaran kita agama Islam, atau yang biasa kita sebut dengan rukun Islam. Di dalam rukun Islam pun kita tahu bahwa zakat berada di urutan yang ketiga setelah solat. Karena solat merupakan ibadah spesial, di mana di sanalah bukti cermin dari praktek yang sesungguhnya bentuk pengabdian diri dari seorang hamba kepada penciptanya. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran, hampir setiap ayat-ayat yang di sana ada perintah solat selalu diikuti oleh perintah zakat. Kita lihat contohnya dalam surat Al-Baqarah yang khatib bacakan di awal khutbah tadi, dalam ayat 43, wa aqimus solata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Kalau dihitung, banyak sekali ayat-ayat yang saling beriringan antara perintah solat dan perintah zakat. Mungkin tidak kurang dari 24 ayat yang selalu beriringan tersebut. Hal ini menandakan bahwa solat adalah sebentuk ibadah yang langsung berhubungan dengan pencipta, dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di saat yang bersamaan kita memiliki kewajiban adalah untuk juga peduli antara sesama. Dalam arti kata lain, Muslim yang baik adalah ketika dia bisa mensejajarkan, ketika dia bisa melaksanakan ibadah individualnya beriringan dengan ibadah sosialnya. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Kita lihat pada masa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, setelah itu dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Pada saat itu, di masa kepemimpinan Abu Bakar, banyak kabilah-kabilah Arab waktu itu yang tidak mau lagi berzakat, karena menganggap setelah baginda kita Rasulullah meninggal, kewajiban zakat tidak diperlukan lagi. Tapi bagi Khalifah Abu Bakar saat itu, ketika para kabilah-kabilah itu tidak mau menunaikan zakatnya, maka bersama para sahabat yang lain, Abu Bakar pun memerangi mereka. Begitulah pentingnya zakat di dalam agama kita. Dan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar pun berlanjut pada masa khalifah-khalifah setelahnya. Dan sampai pada masa di mana kejayaan Islam sedang jaya-jayanya, yaitu pada masa khalifah pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Saat itu
Andai saja ada orang yang sanggup berjalan kaki dari kota San'a, ibu kota Yaman, sampai Maroko, Afrika Utara, daerah kekuasaan Umar bin Abdul Aziz, niscaya mereka tidak akan menemukan fakir miskin yang terlantar, walaupun mereka akan mencari dari rumah ke rumah. Apa sebab? Karena saat itu kesadaran umat, kesadaran masyarakat untuk berzakat sangatlah tinggi, dan Umar bin Abdul Aziz pun mengelola zakat dengan sebaik-baiknya. Sejarah telah mencatat dengan tinta emasnya bahwa zakat mampu berperan signifikan dalam pemberdayaan umat, karena zakat merupakan simbol bentuk kepedulian sosial dalam Islam. Zakat dikatakan bentuk kepedulian sosial jika memenuhi rambu-rambu pemahaman terhadap zakat sebagai berikut. Pertama, zakat adalah ibadah. Artinya setiap muslim merdeka yang memiliki harta mencapai nisab dan haul harus menunaikan zakat dengan niat yang ikhlas, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga zakat akan memberikan dampak bagi kemaslahatan umat. Yang kedua, pemahaman yang kedua, zakat adalah tazkiyah. Artinya zakat merupakan sarana untuk pembersihan dan penyucian jiwa dari segala sifat kikir, pelit dan bakhil, juga sebagai sarana pembersihan dan penyucian harta dari segala syubhat dan haram. Karena pada dasarnya di setiap harta yang kita miliki yang telah mencapai nisab dan haul, ada hak orang lain yang mesti kita tunaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itulah kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Yang ketiga, pemahaman terhadap zakat. Zakat adalah barokah. Artinya zakat yang dilakukan dengan tepat akan mendatangkan barokah, yaitu kebaikan-kebaikan yang banyak, baik kebaikan untuk diri, orang lain dan lingkungan. Kebaikan diri berupa terbebasnya jiwa dari sifat kikir, dan kebaikan bagi orang lain dan lingkungan berupa kesejahteraan dan keamanan. Keempat adalah pemahamannya zakat adalah maslahah. Artinya zakat yang dikelola dengan tepat akan menimbulkan kemaslahatan yang banyak bagi umat. Dan yang terakhir, kelima, zakat adalah ukhuwah. Artinya zakat yang tepat akan menumbuhkan ukhuwah yang kokoh di antara sesama umat Islam. Dengan zakat, umat Islam yang satu membantu umat Islam yang lain. Yang kaya membantu yang miskin, yang kuat membantu yang lemah, sehingga yang lemah, yang miskin pun mendapatkan kesejahteraan. Oleh kerana itulah, jika kesadaran berzakat sudah tumbuh dari setiap jiwa kaum muslimin, maka banyak persoalan yang dapat ditanggulangi, baik persoalan kemiskinan, kebodohan, kesenjangan sosial dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba yang taat kepada perintah Allah dan selalu menjauhi larangannya. Dan semoga kita termasuk hamba yang kokoh dalam mendirikan solat dan juga dalam menunaikan zakat. Faktabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.